Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini kita akan ngomongin soal gaji untuk security engineer ya, atau IT security specialist di tahun ini. Nah, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang, diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Nah, ngomongin soal profesi ya, security engineer itu ada saya bahas di buku saya yang judulnya Berkarir di Dunia TI. Nah, buku ini diterbitkan oleh penerbit Alex Media Komputindo ya, grupnya Kompas Gramedia. Nah, kamu bisa cari di toko buku Gramedia atau di toko buku lain di kota kamu, atau di marketplace yang ada di internet ya, seperti di Tokopedia ya, di Bukalapak dan yang lainnya ya. Nah, buat kamu yang pengen tahu security engineer atau IT security specialist ya, bisa baca buku saya ini ya. Nah, ngomongin soal gaji, sebenarnya gaji itu ada dua komponen ya, ada gaji pokok dan juga ada tunjangan. Nah, gaji pokok itu merupakan dasar dari penghitungan tunjangan-tunjangan yang lain ya, seperti tunjangan BPJS Kesehatan ya, kemudian tunjangan BPJS Tenaga Kerja, tunjangan asuransi kalau kantor kamu menggunakan asuransi, dan tunjangan pajak penghasilan, dan tunjangan anak istri ya, dan sebagainya. Jadi dasarnya itu adalah dari gaji pokok ya. Nah, kemudian ada tunjangan jabatan juga kalau kamu menjabat misalkan sebagai manajer IT security atau manajer IT staff dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi kalau kamu manajeran ada tunjangan jabatan, atau kalau kamu sebagai IT security director seperti itu ya, ada tunjangan jabatan. Kemudian ada tunjangan hari raya. Ini biasanya kalau sebelum lebaran ya, biasanya pas bulan puasa itu kamu dapat tunjangan hari raya. Kemudian tunjangan transportasi, misalkan untuk manajer ada bensin dan sebagainya, seperti itu ya, dan juga kendaraan. Kemudian tunjangan perumahan ya, tunjangan makan siang, misalkan kalau kantor kamu memberikan makan siang, seperti itu. Jadi semua tunjangan ini perhitungannya berdasarkan gaji pokok ya. Jadi nanti gaji itu ada yang gaji take home pay, artinya ya udah dipotong segala macam dan segitu yang kamu bawa pulang istilahnya, karena ada dipotong-potong dari tunjangan ini ya. Nah, kemudian ada bonus biasanya kalau company kamu perform misalkan, nah itu bisa ada bonus juga ya. Kemudian ada komisi kalau misalkan kamu sebagai pre-sales atau sales, itu ada komisi. Kemudian lembur ya, engineer kalau lembur ada dapat uang lembur ya. Kemudian ada award ya, kalau misalkan kamu dapat penghargaan sebagai karyawan terbaik misalkan, seperti itu ya. Kemudian gaji ke-13 ya, kalau kantor kamu atau PNS biasanya ada gaji ke-13 ya, seperti itu. Nah, kemudian security engineer itu kalau kita lihat gitu ya, itu dengan tamatan S1 kemudian pengalaman 1 sampai dengan 3 tahun, itu gajinya itu rata-rata 7 juta per bulan ya, 7.016.000, kemudian 484, ini berdasarkan survei ya. Nah, artinya cukup tinggi gitu ya gaji rata-rata security engineer dibandingkan profesi yang lain ya. Kemudian kalau di Jakarta itu entah kenapa itu malah rata-ratanya itu di bawah rata-rata nasional, itu sekitar 6.433 ya. Mungkin di kota lain di luar Jakarta, misalkan di Bekasi atau yang lain-lain, itu gajinya lebih tinggi gitu ya. Tapi nggak selalu seperti itu ya. Jadi sebenarnya nanti banyak faktor sih yang mengurangi kenapa gaji itu bisa tinggi apa rendah gitu ya. Nanti kita lihat faktornya. Nah, security engineer itu kalau di luar negeri itu dengan tamatan sarjana 1-3 tahun juga, itu gajinya itu berada di rentang 60.000 US dollar sampai dengan 173.000 US dollar ya per tahun gitu ya. 60.000 sampai dengan 60.586 sampai dengan 173.173
$879 per tahun. Nah, rata-rata itu gajinya di US itu di Amerika $102.638 per tahun. Jadi kalau dibuat per bulan itu gajinya kira-kira ya 5.048 sampai dengan 14.489 dolar ya per bulan, $14.000. Jadi kalau dirupiahkan itu berapa? Jadi sekitar 73 juta ya, 196.000 sampai dengan 210.090.500 rupiah per bulan ya. Cukup besar ya kalau dirupiahkan, tapi perlu kamu ingat bahwa biaya hidup di luar negeri itu mahal. Jadi ya hampir sebanding juga ya gitu gaji dengan biaya hidupnya ya, seperti itu. Ya, beberapa teman saya juga ada yang berkarir di Eropa dan di Amerika ya, gajinya kalau dirupiahkan ya cukup besar ya, tapi perlu kalian ketahui bahwa gaji besar ini di luar sana pengeluaran hidup juga cukup besar gitu ya. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian gaji itu ya sekali lagi ya banyak faktor ya, cuma ijazah gitu ya. Sekarang tuh paling enggak kamu S1 ya. Kalau D3 itu ya nanti kita lihat lagi apakah punya sertifikasi apa enggak gitu ya. Jadi sertifikasi itu misal kamu apa ya? Sertifikasi itu misalkan kamu pegang CEH ya, CH atau misalkan CSP, sertifikasi security gitu ya, CFI, CND ya, CISM dan sebagainya. Itu sertifikasi kalau kamu mau bergelut di bidang security ya. Kemudian training, kamu pernah ikut training apa, misalkan training CISK, training information security kah, dan yang lain-lain gitu ya. Kemudian pengalaman ini juga menentukan gaji kamu. Kalau kamu pengalaman di atas 5 tahun ya pasti gajinya jauh lebih besar dibandingkan kamu baru pengalaman 1 tahun seperti itu ya. Nah, kemudian apakah kamu kerja di perusahaan nasional atau di multinational company atau di luar negeri seperti itu. Nah, ini semua menentukan. Biasanya kalau perusahaan multinasional itu gajinya itu ya jauh lah di atas perusahaan lokal seperti itu ya. Apalagi di luar negeri gajinya ya bisa menyentuh itu 80 sampai 100 juta rupiah per bulan kalau dirupiahkan gitu ya. Jadi cukup besar ya kalau kamu kerja di perusahaan luar negeri atau multinasional seperti itu. Dan itu tadi kamu kerjanya di Indonesia aja, apa kamu di luar negeri, misalkan di Amerika, di Eropa, di Timur Tengah atau di di ASEAN seperti itu ya, gaji itu menentukan di situ. Jadi semua faktor ini itu menentukan gaji kamu seperti itu ya. Jadi saran saya kamu ambil sertifikasi, kamu ambil training ya, ijazah minimal S1, lebih bagus lagi kalau S2 ya, pengalaman kamu di 5 tahun ke atas dan sebagainya seperti itu. Ini semua menentukan gaji kamu sebagai seorang IT security engineer atau IT security spesialis seperti itu ya. Nah, itulah kira-kira gaji untuk IT security engineer atau IT security spesialis ya. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu, dan kunjungi blog saya ya, linknya ada di bawah video ini juga. Dan pasti ini buat kamu yang belum subscribe dari kemarin ya, diklik dulu tombol subscribe-nya dan bunyiin belnya, jadi kalau ada video baru dari saya nanti muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.